Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, hayya bina nashkurullaha ta'ala allazi qad a'tana ni'aman katsirah, minha ni'matul iman, ni'matus sihat wal afiyah wal akhir, hatta nastati'a an naltaqiya marratan ukhra lita'allumi qawaidil lughat al-arabiyyah, yakni an-nahwi was-sarfi. Hayya bina nabda dirasatana al-yawm bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal musyahidun al-kiram, fi hadhil fursah ana uridu an ubayyina lakum anil i'rab. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang i'rab. Yang pertama, apa pengertian i'rab? Yang kedua, apa saja macam-macam i'rab? Yang ketiga, apa saja tanda-tanda i'rab? Yang pertama, pengertian i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu i'rab huwa yaitu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalimat, likhtilafil awamili, karena beda-bedanya amil ad-dakhilati yang masuk alaiha pada kalimat tersebut, lafdzon baik secara lafadz au takdiron atau secara kira-kira. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Amil itu sebab, ya, sebab-sebab yang masuk pada kalimat tersebut, baik secara lafadz atau secara kira-kira. Contoh, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marortu bi Zaidin. Ja'a telah datang siapa Zaidun Z. Ra'aitu aku melihat Zaidan Z. Marortu bi Zaidin, aku lewat bertemu dengan Zaid. Fokus pada lafadz Zaidun. Yang pertama, Ja'a Zaidun, kemudian berubah menjadi Zaidan, kemudian berubah menjadi Zaidin, ya. Perubahan Zaidun menjadi Zaidan menjadi Zaidin, itulah namanya i'rab. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Kata Lailah di ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Lailatil qadr menggunakan kasroh. Di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, berubah menjadi dhammah. Ya, perubahan lailati menjadi lailatu, itulah disebut i'rab. Yang kedua, macam-macam i'rab atau anwa'ul i'rab. Apa saja i'rab itu? I'rab ada 4, yaitu yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar atau khafat, yang keempat i'rab jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Dibaca 11 kali, insya Allah hafal. Oke, setelah mengetahui macam-macam i'rab, yang ketiga kita harus mengetahui tanda-tanda i'rab. Ya.
I'rab rofa itu tandanya apa? Nasab apa? Jar tandanya apa? Jazm tandanya apa? Nah, i'rab rofa itu tanda asalnya dhammah. I'rab nasab tanda asalnya fathah. I'rab jar tanda asalnya kasroh, dan i'rab jazm tanda asalnya sukun, ya. Itu tanda asal. Rofa tanda asalnya dhammah, nasab tanda asalnya fathah, jar tanda asalnya kasroh, jazm tanda asalnya sukun. Tapi ada tanda tambahan. Tanda rofa asalnya dhammah, ada tambahannya yaitu wawu, alif, dan nun. Ya, jadi rofa kalau semuanya dhammah, wawu, alif, dan nun. I'rab nasab tanda asalnya fathah, ada tambahannya yaitu alif, kasroh, ya, hadfun nun. Jadi kalau keseluruhan i'rab nasab itu tandanya ada 5. Fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Kemudian i'rab jar atau khofat itu tanda asalnya kasroh, tanda tambahannya yaitu ya dan fathah. Jadi tanda jar itu ada kasroh, ya, dan fathah. Yang keempat i'rab jazm. Ya, i'rab jazm tanda asalnya sukun, tanda tambahannya yaitu hadfu atau membuang. Ada kalanya membuang huruf ilat, ada kalanya membuang nun. Ya, jadi tanda jazm itu sukun dan membuang. Agar lebih mudah menghafal tanda-tanda i'rab, mari kita dengarkan lagu berikut. Setelah kita mengetahui pengertian i'rab, macam-macam i'rab, dan tanda-tanda i'rab, sekarang kita mempelajari tentang isim-isim dan tanda i'rabnya. Apa saja isim-isim itu dan tanda i'rabnya apa saja? Nah, sebelum saya jelaskan tentang isim-isim dan tanda i'rabnya, dengarkan dulu lagu berikut ini. Isim mufrad dhamma fathah kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh, isim manqut dhamma fathah kasroh, isim maqsur dhamma fathah kasroh, ghairu munsharif
dhamma fathah mu'annas salim, dhamma kasroh muzakkar salim, wawu iya isim tasniyah, alif iya asmaul khamsah wawu alif iya, asmaul khamsah wawu alif iya, i'rabnya isim, rafa nasab kecil, i'rabnya fi'il, rafa nasab jazm. Isim mufrad dhamma fathah kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh, isim manqus dhamma fathah kasroh, isim maqsur dhamma fathah kasroh, ghairu munsharif dhamma fathah mu'annas salim, dhamma kasroh muzakkar salim, wawu iya isim tasniyah, alif iya asmaul khamsah wawu alif iya, asmaul khamsah wawu alif iya, i'rabnya isim, rafa nasab kecil, i'rabnya fi'il, rafa nasab jazm. Ada banyak isim ya. Ada isim mufrad, isim jamak taksir, isim mangkus, isim maksur, isim ghairu munsharif, dan lain sebagainya. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad yaitu kalimat isim yang mempunyai arti satu. Tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasroh. Contoh, al-muslimu. Di sini saya kasih amil ja'a. Ja'a telah datang. Siapa al-muslimu? Seorang muslim. Ja'a ini sebagai predikat atau kata kerja. Al-muslimu sebagai subjek atau fa'il. Nah, kalau fa'il itu rofa. Tanda rofaknya dhammah dzohiroh. Dhammah yang kelihatan. Karena isim mufrad. Nasab. Nasabnya fathah. Contoh, ro'aitu al-muslima. Ro'aitu aku melihat al-muslima seorang muslim. Al-muslima di sini kedudukan menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Nah, kalau maf'ul bih ini nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Jernya kasroh. Contoh, marortu bil muslimi. Marortu aku lewat bil muslimi, bertemu dengan seorang muslim. Ini i'rabnya jar. Kenapa jar? Karena kemasukan huruf jar ba. Tanda jarnya kasroh dzohiroh karena isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir yaitu kalimat isim yang punya arti banyak. Tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasroh. Contoh, rijalun. Rijalun ya. Kalau rofa rijalun, kalau nasab rijalan, kalau jer rijalin. Rijalun, rijalan, rijalin. Ini rofa, ini nasab, ini jer. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus yaitu kalimat isim yang berakhiran ya lazimah dan berharokat kasroh sebelum ya. Contoh, al-qadhi. Saya kasih ambil ja'a. Ja'a al-qadhi.
Ja'a ini fi'il, al-qadhi sebagai fa'il. Fa'il itu rofa, seharusnya al-qadhiyu, tapi dhammah yang dikira-kirakan sehingga menjadi ja'a al-qadhi. Ketika nasab, ra'aitu al-qadhiya, ya, fathah dhahirah, fathah yang kelihatan. Ketika jar, marartu bil qadhi, seharusnya marartu bil qadhiyi, tapi karena tandanya itu dikira-kirakan, kasroh yang dikira-kirakan, menjadi marartu bil qadhi, bukan marartu bil qadhiyi, tapi marartu bil qadhi. Ra'aitu al-qadhi, ra'aitu ja'a al-qadhi, ra'aitu al-qadhiya, marartu bil qadhi. Kemudian isim maksur. Isim maksur yaitu kalimat isim yang berakhiran alif, baik alif yang seperti ya maupun alif yang tegak. Contoh, qama al-fata amamal idarah. Qama berdiri siapa al-fata, seorang pemuda, amamal idarati di depan kantor. Ra'aitu al-fata amamal idarati. Ra'aitu aku melihat al-fata seorang pemuda, amamal idarati di depan kantor. Jalastu indal fata. Jalastu saya duduk, indal fata di samping seorang pemuda. Jadi rofaknya dhammah yang dikira-kirakan sehingga qama al-fata. Nasabnya fathah yang dikira-kirakan sehingga menjadi ra'aitu al-fata. Jarnya kasroh yang dikira-kirakan atau kasroh muqaddarah sehingga membacanya jalastu indal fata. Contoh yang alif tegak, al-asa tawilun. Al-asa tongkat, tawilun panjang. Ini rofa. Kemudian ketika nasab, akhadtu al-asa, saya mengambil tongkat. Ketika jar, darabtu, aku memukul al-kalba, anjing, bil asa, dengan tongkat. Ya, jadi al-asa ini ketika rofa membacanya al-asa, ketika nasab juga al-asa, ketika jar juga al-asa. Tanda i'rabnya dikira-kirakan, semuanya muqaddarah. Ya. Nah, keduanya ini termasuk isim muqaddar. Isim muqaddar itu kalimat isim yang i'rabnya dikira-kirakan atau tidak terlihat, kecuali ada pengecualian, kecuali isim mangkus ketika nasab. Kemudian isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yaitu kalimat isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak mau menerima tanwin. Contoh lafal Ramadhanu. Nah, ketika rofa Ramadhanu, ketika nasab Ramadhana, ketika jar Ramadhana. Nah, rofa Ramadhanu, nasab Ramadhana, fathah, ketika jar pakai fathah juga, Ramadhana. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu kalimat isim yang mempunyai arti perempuan banyak. Contoh al-muslimatu. Al-muslimatu. Ketika rofa tandanya dhammah, ya. Ketika nasab al-muslimati, tandanya kasroh. Ketika jar al-muslimati, ya, jarnya kasroh, nasabnya kasroh, rofaknya dhammah. Jadi nasab sama jarnya tandanya sama. Itu jamak muannas salim.
Kemudian jamak mudzakkar salim, yaitu kalimat isim yang mempunyai arti laki-laki banyak. Tanda rofaknya wawu, contohnya al-muslimuna. Tanda nasabnya ya, contoh al-muslimina. Tanda jarnya ya, contoh al-muslimina. Rofaknya wawu al-muslimuna, nasabnya ya al-muslimina, jarnya ya al-muslimina. Kemudian isim tasniyah. Isim tasniyah yaitu kalimat isim yang mempunyai arti dua. Tanda rofaknya alif. Contoh al-muslimani, dua orang muslim. Rofaknya alif, nasabnya ya. Al-muslimaini, dua orang muslim. Jarnya ya al-muslimaini. Ya, rofaknya alif, nasabnya ya, jarnya juga ya. Lah bedanya dengan jamak mudzakkar salim, kalau jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar sebelum ya harokatnya kasroh, al-muslimina. Tapi kalau isim tasniyah yang punya arti dua orang, itu ketika nasab dan jar sebelum ya harokatnya fathah, al-muslimaini, al-muslimaini. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Abun artinya bapak, akhun saudara, hamun mertua, famun lisan, zu yang punya. Nah ini tanda rofaknya wawu, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya. Contoh, ketika rofak abun menjadi abuka, abuka ini ketika rofa. Ketika nasab abaka, ketika jar abika. Rofaknya wawu, nasabnya fathah, jarnya ya. Akhun sama akhuka, akhoka, akhika. Nah itu asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Zu malin, dza malin, zi malin. Agar lebih mudah menghafal macam-macam asmaul khamsah ini, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Tiga isim yang 5, rupa-rupa macamnya, abun ayah artinya, abun itu saudara, famun lisan, hamun mertua, itu artinya yang punya, wawu alif dan ya, itu tanda i'rabnya. Nah, di sini ada tambahan ya. I'rabnya isim rofa nasab jar, i'rabnya fi'il rofa nasab jazm. Tadi kita sudah mempelajari bahwa i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Nah, i'rab untuk kalimah isim itu ada 3, rofa, nasab, jar. Sedangkan i'rab untuk kalimat fi'il itu ada 3, rofa, nasab, jazm. Jadi di dalam isim tidak ada jazm, di dalam fi'il tidak ada i'rab jar. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.